Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi dari kuliah subuh yang jujur aja, ini tuh ngena banget buat kehidupan kita sehari-hari. Tentang apa? Tentang circle pertemanan kita. Ya, siapa sangka orang-orang yang biasa ngopi bareng kita atau yang sering nongkrong sama kita itu nggak cuma ngebentuk karakter kita sekarang, tapi bisa nentuin nasib kita nanti. Menarik kan? Yuk kita langsung bahas aja. Kita ini kan makhluk sosial ya, nggak mungkin lah kita bisa hidup sendirian. Pasti butuh temen ngobrol, temen curhat, apalagi di saat lagi banyak pikiran. Nah, coba dengerin deh kutipan luar biasa dari sahabat Umar bin Khattab ini. Beliau tuh sampai bilang, kalau nikmat punya sahabat yang soleh itu, posisinya ada di urutan kedua, persis setelah nikmat kita memeluk agama Islam itu sendiri. Wah, ini sih bukan sekedar kata-kata mutiara biasa ya. Ini ngingetin kita banget kalau milih teman dekat itu benar-benar sebuah anugerah yang harus kita jaga mati-matian. Biar gampang ngikutinnya, ini dia ya alur obrolan kita. Pertama, soal nikmat terbesar setelah Islam tadi. Kedua, apa sih makna persahabatan sejati? Ketiga, kita masuk ke 5 hikmah punya sahabat soleh. Dan terakhir, soal persahabatan yang awetnya sampai ke hari kiamat. Sip, kita masuk ke poin pertama dan kedua dulu nih. Nikmat dan makna persahabatan sejati. Kita samain frekuensi dulu ya, biar nggak salah paham soal apa sih arti sahabat sejati itu sebenarnya. Ada pepatah Arab klasik yang menurut saya ini brilian banget bunyinya. Sodikuka man syadakoka la man syaddakoka. Artinya tuh, sahabat sejati adalah dia yang berani jujur sama kita, bukan yang sekedar selalu ngeiyain apa kata kita. Coba deh kita introspeksi bentar. Teman-teman kita sekarang tuh tipe yang asik buat senang-senang doang, atau mereka yang berani negur kalau kita lagi salah jalan. Teman yang beneran soleh nggak akan cuma asal bapak senang. Mereka punya nyali buat nasihatin kita kalau kita keliru, dan justru itulah bukti peduli yang paling nyata. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Bagian ketiga, 5 hikmah sahabat soleh. Apa aja sih dampak nyatanya ke hidup kita? Kita bedah satu-satu ya. Hikmah yang pertama, mereka ngasih pengaruh baik. Gini, kebaikan dan kesolehan itu sifatnya super nular, beneran deh. Orang yang soleh itu sadar banget pentingnya saling ngingetin buat kebaikan. Jadi kalau kamu sering banget dekat-dekat sama mereka, pelan tapi pasti, habit dan karakter kamu juga bakal ikutan kebawa jadi lebih baik. Istilahnya, ini tuh hukum alam pergaulan lah, gak bisa dihindari. Biar lebih kebayang, ada perumpamaan terkenal banget dari sabda Rasulullah. Berteman sama orang soleh itu ibarat kita temenan sama penjual minyak wangi. Pemilik minyak wangi gak bakal bikin kita rugi dong, minimal kita kecipratan wanginya. Sebaliknya nih, kalau kita temenan sama orang yang karakternya buruk, itu diibaratkan kayak temenan sama pandai besi. Kalaupun baju kita nggak bolong kena percikan apinya, ya minimal kita bakal bau asap yang nggak enak. Benar kan? Kita nggak mungkin keluar dari suatu circle tanpa bawa aroma dari circle itu. Nah, ini dia nih, teks asli berbahasa Arab dari hadis penjual minyak wangi sama pandai besi yang baru aja kita omongin tadi. Jadi jelas ya, ini tuh fondasi kuat banget dari ajaran Islam, supaya kita tuh benar-benar milih-milih. Siapa sih orang yang pantas duduk bareng kita tiap hari? Karena lingkungan itu cepat atau lambat pasti bakal ngebentuk kita. Lanjut ke hikmah kedua, saya mau nanya deh. Pernah nggak kepikiran, kira-kira teman kalian itu doain kalian nggak sih pas kalian lagi nggak bareng mereka? Nah, orang-orang yang soleh itu paham betul kekuatan sebuah doa, dan mereka nggak pelit buat ngedoain sahabatnya sendiri secara rahasia. Coba dengerin penjelasan dari hadis riwayat Muslim ini. Ini tuh ngebahas sebuah mekanisme spiritual yang menurut saya indah banget. Teman yang soleh mungkin nggak koar-koar ngasih tahu kalau dia lagi doain kamu. Tapi pas dia doain kebaikan buat kamu diam-diam, doa itu tuh jadi mustajab. Dan yang lebih kerennya lagi, malaikat yang ada di dekat dia bakal ngomong amin, terus malaikatnya bakal doain hal yang sama buat teman kamu itu. Jadi kayak ada transfer kebaikan yang nggak kelihatan gitu loh. Luar biasa banget kan? Sekarang hikmah ketiga. Ini bisa dibilang semacam alat buat ngecek diri sendiri. Kalau kamu pengen tahu seberapa soleh diri kamu saat ini, nggak usah repot-repot nyari alat ukur yang ribet. Gampang banget. Cukup lihat aja, siapa sih orang-orang yang paling sering nongkrong atau ngobrol sama kamu setiap harinya. Ada 3 poin yang mengkonfirmasi hal ini nih. Pertama, seperti kata Rasulullah, seseorang itu bakal nyacokin sama kebiasaan teman karibnya. Terus yang kedua, ulama besar Syekh Ibnu Athaillah ngingetin, kalau kamu dipertemukan sama circle orang soleh, itu tuh tanda kalau kamu juga punya kebaikan yang diridai Allah. Wah, dalam ya. Terus ditambah lagi penjelasan dari Syekh Syarkawi, kalau Allah tuh ngejaga kekasihnya dengan ngasih lingkungan yang baik. Jadi kalau sekarang kamu dikelilingi orang baik, itu bukan sekedar kebetulan sosial, teman-teman. Itu bukti perlindungan dan bimbingan langsung dari Allah. Masuk ke hikmah keempat. Dan ini relate banget sama kesehatan mental kita. Punya sahabat soleh itu ternyata bikin jiwa kita lebih sehat loh.
Bergaul sama mereka ngasih vibes yang super positif ke dalam hati kita. Pasti kerasa banget kan bedanya? Ada rasa adem dan tenang pas kita lagi ngobrol bareng orang-orang yang auranya itu positif dan penuh kebaikan. Di teks ini juga dijelasin nih kenapa hal itu bisa bikin jiwa kita sehat. Orang soleh itu kan karakternya baik, jiwanya juga tenang. Mereka tuh nggak gampang ngeluh dan selalu ngelatih diri buat mikir positif karena mereka punya rasa tawakal atau keyakinan yang kuat banget ke Allah. Dekat-dekat sama orang yang optimis kayak gini tuh otomatis jadi semacam tameng buat mental kita, biar kita nggak gampang down atau ikutan ngeluh setiap ada masalah. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, yang sekaligus jadi bagian terakhir kita. Persahabatan hingga hari kiamat. Ini nih, the real ultimate relationship. Hikmah kelimanya ada di sini nih. Sebuah janji kalau persahabatan yang beneran sejati itu nggak akan putus cuma gara-gara kematian. Bayangin aja, masa iya kita udah asik-asik sahabatan di dunia, terus pas meninggal ya udah bubar jalan gitu aja. Pasti sedih banget dong. Tapi tenang, ada hadis yang benar-benar ngasih kabar gembira buat kita. Nanti setiap orang itu bakal dikumpulin dan dibangkitin lagi bareng sama orang-orang yang dia cintai. Teks ini memperjelas banget janji tadi. Diceritain ada orang yang cinta banget sama suatu kaum yang soleh, padahal secara amalan mungkin dia nggak selevel sama mereka. Nabi langsung negasin, kita bakal bareng-bareng sama orang yang kita cintai. Artinya apa? Persahabatan dan cinta yang didasari karena Allah itu ibarat tiket VIP buat bisa terus bareng, ngelewatin hari kiamat, sampai masuk ke surganya nanti. Sebagai pamungkas nih, kita dengerin nasihat yang dalam banget dari ulama Hasan al-Bashri. Beliau pesan ke kita buat perbanyak teman dari kalangan orang beriman. Kenapa coba? Soalnya pas hari kiamat nanti, di saat kita udah nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi, teman-teman kita yang soleh ini tuh punya hak istimewa buat ngasih syafaat, alias ngebelain dan mohonin pertolongan buat kita di hadapan Allah. Mereka bakal nyariin kita teman-teman. Asli, ini sih puncak tertinggi dari keuntungan punya sahabat sejati. Pembahasan ini benar-benar jadi reminder yang indah banget ya buat kita, supaya mulai sekarang kita lebih selektif dan benar-benar ngejaga circle pertemanan kita. Coba deh renungin, siapakah satu teman soleh yang bakal langsung kalian hubungi hari ini buat nyambung silaturahmi? Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.